kebanyakan beda ya. Beda mungkin kalau teman-teman yang memang bidangnya kearsitekan mirip Viola itu ya. Yang memang segala-gala udah ya terbayang karena memang latar belakang ilmunya seperti itu. Maka saya bisa bilang kalau psikolog, kalau psikiater, dokter anak ya, mereka sih sudah kebayang pasti. Oh, manusia itu anatominya begini-begini. Neurolog ya, ahli-ahli saraf itu. Mereka sih memang belajar di bidangnya. Jadi kalau ditanya, kok gini ya? Perkembangannya kok jadi gini ya? Mereka punya bayangan. Namun satu hal nih teman-teman, yang perlu disadari bahwa semua tenaga ahli yang tadi saya sebut, itu semua adalah tenaga ahli bagian perbaikan. Jadi kalau kita ngomong konsep rumah dan perumahan, itu bukan tenaga ahli bagian arsiteknya, enggak. Tapi mereka semua itu, para dokter, psikolog ya, itu cenderung adalah bagian perbaikannya, renovatornya. Jarang banget ada di bidang pengembangan manusia, sumber daya manusia, baik di dunia pendidikan maupun di human resource development, yang bicara dari arsitekturnya, yang bicara dari sipilnya, pembangunan rumah dari bahan, kerangka, rencana ruang. Ya, sekarang kita mah biasanya kalau bukan bidang ya, saya juga bukan bidangnya di situ. Jadi kalau ditanya, rumah mana yang bagus? Ya ikut-ikutan tren aja gitu ya. Wah sekarang lagi enak tuh kalau ruang makan sama ruang kerja, ruang tamu agak-agak luas jadi satu gitu. Trennya lagi begitu nih. Jadi kita ikut-ikutan aja. Tapi tidak mikirin bahwa saya nih umurnya udah bertambah. Kalau disuruh jalan dari satu titik ke titik lain, bawa panci misalnya gitu ya, itu nanti tuh nggak nyaman. Jadi sebaiknya dapur tuh justru dikecilin, bukan digedein gitu. Dapur gede tuh buat anak muda dan yang memang chef. Jangan gaya-gayaan. Nanti malah nggak kepake space. Itu tuh kita nggak mikir. Kita nggak mikir begitu. Kita lebih ikut-ikutan. Nah, sama ternyata dengan urusan tentang si otak. Tentang otak ini kebanyakan yang ada bicara tentang gimana kalau udah ada trouble-nya. Gimana renovasinya. Gimana rebuild-nya. Gimana koreksinya. Tapi tentang mengembangkan otak dari tahapan di mana ya, di mana otak itu bisa kita katakan punya hierarki, punya fase. Bangun rumah tuh mesti fondasi dulu. Nggak ada orang bikin atap dulu, pasti fondasi dulu. Dan fondasi itu nggak kelihatan rekan-rekan. Fondasi itu adanya di bawah tanah. Bangun dulu itu. Makin tinggi kita mau bangun rumahnya, makin fondasinya mesti kita tancepin lebih dalam lagi. Sampai makanya ada yang disebut pasak bumi, kan ya, diketok ke dalam. Jadi kalau kita dekat dengan daerah bisnis yang mereka bikin apartemen, bikin gedung-gedung tinggi, aduh, itu musim-musimnya terjadi tuh ya. Beberapa bulan rumah kita bergetar-getar rasanya. Kenapa? Ada yang bum lagi bangun pasak bumi. Apa bentuknya? Nggak kelihatan. Nah, pada kerja otak itu sama. Ada fase semua kita nyebut-nyebut. Tiap hari udah 10 tahun ini saya dengar semua orang kalau ngomong anak ngomongnya golden age, golden age. Tapi kalau saya tanya, ngerti gak golden age? Masa emas, Bu? Iya, itu terjemahan namanya. Ngerti nggak ada apa di situ? Ya, pokoknya anak diasuh baik-baik lah, katanya gitu. Yang baik tuh yang gimana? Ya, jangan dibentak-bentak. Lah, kalau dia nakal gimana dong? Saya ketemu loh, ada di daerah orang tua seminar, nanya sama saya, Bu Ane, kalau anak nggak boleh dimarahin, terus dianya nakal bahaya gitu Bu, itu caranya gimana Bu? Ya diplototin saya bilang, katanya nggak boleh Bu, katanya gitu ya. Boleh, ya ampun, segitunya masa golden age itu malah jadi bikin orang takut berinteraksi dengan anak. Lah jadi malah salah asuh. Jadi ada tahapan-tahapan di usia emas 0 sampai 6 tahun yang fundamennya, kalau rumah tadi ya, fundamennya adalah sensori.
Dan sensori ini artinya kita terjemahin lagi sampai kita benar-benar akrab bahasanya. Itu panca indera. Kalau panca indera semua tahu dong ya, 5 indera kita. Nah, kenapa emang dengan panca indera? Biasa-biasa aja deh katanya ya. Selama nggak kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran, kita nggak begitu care dengan panca indera. Padahal ternyata fase kerja otak pada penginderaan ini itu ada minimal 3 tahap, minimal internnya. Jadi ibarat bahan baku dan step dasar supaya si fundamen itu sebelum akhirnya ditutup dengan persiapan lantai ya, itu ada 3. Semua organ sensori itu mesti berfungsi, itu nomor 1. Oh gampang, mata bisa membedakan cahaya, beres. Ada bunyi guk-guk atau klakson, dot, kaget, oh berarti pendengarannya oke gitu ya. Lewat tempat sampah hidungnya pada goyang-goyang, oh berarti proses penghidunya berfungsi. Sampai di tahap itu oke. Tapi itu di tahap organ depan. Masuk ke dalam itu masuk ke area otak tempat penerimaan sensor. Nah, bagian ini nih yang luput nih. Itu adalah bagian di mana otak mesti mengenali jenis informasi yang diterima. Jadi sistem sensor atau panca indera itu adalah gerbang masuk. Gerbang masuk info ke otak. Tapi jangan dong, tadi ada Bapak siapa ya lagi jadi panitia ya acara malam ini ya, bagian penerimaan tamu. Tuh sampai disiapkan panitia loh buat penerimaan tamu. Enggak buka pintu semua orang bebas masuk. Enggak kan? Kita di setiap acara pasti menyediakan posisi khusus yang ada penyesuaian pengkelompokannya. Oke? Dan ada beberapa pertimbangan untuk membuat kelompok itu. Otak itu kerjanya ya begitu itu. Ya. Jadi ada informasi yang masuk, informasi masuk ini mesti dikenali oleh otak. Berarti ada fase identifikasi. Ada fase penamaan atau lebih ngetop dikenal di neuroscience sebagai fase naming atau labeling. Ya. Artinya kalau kita dengar bunyi, kita perlu mengenali itu bunyi apa. Itu adalah fase identifikasi. Jika otak tidak mendapatkan kesempatan untuk melalui masa-masa identifikasi di awal usia berapa tuh Bu? Usia 0 tahun sampai 12 bulan. Jadi di usia baby, tuh anak tuh mesti kita ngomong sambil bilang apa? Halo sayang, ini mama loh. Coba denger papa nyanyi tuh. Gitu. Jadi identifikasi audio dia akan mengenali dan ada namingnya. Ada identification-nya. Kalau itu luput, rekan-rekan, otak akan memiliki database yang semrawut. Akan memiliki data informasi yang seperti polusi doang. Nggak dikenali. Akibatnya, anak-anak di fase usia selanjutnya nanti adalah anak-anak yang kalau kita tanya, mau pergi? Boleh. Mau kemana? Tahu. Tadi di sekolah belajar apa? Lupa. Udah pernah ketemu anak model begitu? Jangan-jangan udah mulai pada manggut-manggut gitu ya. Karena memang ini menjadi kejadian yang sering terjadi, terutama pada generasi yang disebut milenial ini. Dan ini tidak ada salah benar ya rekan-rekan ya. Bukan salah benar, tidak baik buruk. Ini fakta aja. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena kita orang tua sekarang, kalau zaman saya usianya udah 55 ya ke atas. Di zaman saya dulu, kalau mau menghubungi seseorang, itu ada jamnya. Ya, jam 1 sampai jam 3 siang nggak boleh telepon. Telepon rumah itu nggak boleh berdering. Itu jam tidur siang, katanya gitu. Ya, ada beberapa bapak yang kelihatannya manggut-manggut tuh kelihatannya. Karena bener banget katanya, zaman dulu gitu. Sekarang orang ngomel loh,
kalau kita kirimin WA lalu dia tidak baca, kan penerima WA itu bisa diomelin orang, kamu ngapain punya gadget-gadget, ngapain lu sok-sok tekno-tekno, tapi saya kirim berita lu kagak baca, lama banget sih responnya. Gitu ya. Akibatnya udah nggak ada lagi batasan, kalau saya dunia medis, itu sebutannya SITO. SITO tuh artinya very, very urgent gitu ya. Tapi udah nggak ada batasan itu. Sekarang tuh semua dianggap penting dan urgent. Jadi semua mesti direspon. Akibatnya nih HP ya, kagak pernah lepas dari tangan kita. Kenapa? Tuntutan zaman. Nggak ada salah benar sekali lagi. Itu kemajuan zaman. Kadang-kadang kita jobnya juga udah jadi bisa 3, 4, 5 job sekalian. Karena difasilitasi oleh teknologi. Ayo siapa yang rapat kemarin, handphonenya nge-zoom, laptopnya Google Meet kali ya. Terus di sebelah lagi ada PC lagi kali ya. Juga ada rapat juga pakai apa? Webex barangkali. Segitu hebohnya pandemi malahan kita bisa rapat dalam waktu yang bersamaan 2 rapat sekaligus gitu. Karena orang bilang apa? Kan bisa disambi. Kamu kan cuma duduk lihat-lihat. Emang nggak mikir apa? Emang nggak pakai fokus apa? Tapi tuntutan zaman membuat kita bergerak seperti itu. Akibatnya rasio perhatian kita untuk anak di bawah usia 3 tahun menipis. Maka proses labeling sensori mereka menipis. Jumlah kosakata di dalam pikiran perpustakaan anak-anak zaman sekarang itu menurun jauh dibanding jumlah kosakata manusia di zaman sebelumnya. Itu bukti aja dulu, oke? Maka disebut di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, memang literasi kita tuh paling bawah, ya, termasuk dalam kelompok grup bawah. Proses identifikasi, proses sensori itu penting banget. Kemudian kita bangun rumah itu ada pembangunan dindingnya. Pada kerja otak, analogi pembangunan dinding ini adalah pembangunan pada kemampuan anak untuk mampu mengendalikan geraknya, ya, mampu mengendalikan gerak. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal, kalau masih ingat, yang udah oma-opa barangkali ingat mantunya ya, anaknya ya, waktu cucu lahir itu dapat buku dari bidan atau dari dokter, ya, buku perkembangan tumbuh kembang bayi balita. Di sana ada yang disebut dengan DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. Ada tuh tahapan bayi merangkak ya, bayi berguling, bayi onggong-onggong. Nggak tahu ya, nggak tahu banget ya di Indonesia bahasanya onggong-onggong tuh. Nggak tahu bahasa aslinya harusnya apa tuh ya. Pokoknya bayi kita enjut-enjutan maju mundur, terus lama-lama pantatnya beratnya ketahuan, terus dia boom jatuh duduk. Ya. Namun coba perhatikan. Mau kota kecil ataupun kota besar dengan situasi yang beda. Di kota besar itu mall banyak banget, ya. Kita bisa visit mall, visit mall. Dari satu mall ke mall lain dalam 1 minggu belum selesai semua mall kalau di Jakarta, ya. Kalau di daerah, itu kunjungan dari satu desa ke desa lain. Dulu kunjung mengunjung itu tunggu ada panenan, tunggu ada acara sesuatu baru berkunjung-kunjung gitu. Sekarang enggak, bisa tiap hari naik motor, dia kunjung-kunjungan tuh dari desa ke desa. Naik motor nggak pakai SIM kalau di desa. Anak remaja udah motor-motoran ke sekolah tanpa SIM, tanpa plat nomor. Itu kalau di desa tuh. Saya udah ke pelosok seluruh Indonesia ya. Jadi ngelihat kondisi itu. Nah Bapak Ibu rekan sekalian, kemajuan zaman, kemajuan transportasi dan komunikasi membuat bayi-bayi kita usia 0 tahun sampai 3 tahun perkembangan geraknya seringkali tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya. Mereka lebih banyak digendong, mereka lebih banyak ditaruh di stroller. Akibatnya kendali otak ke ototnya dia tidak berkembang sesuai tahapan hierarki yang seharusnya. Ya, kalau di segitiga yang ada di atas gambar saya ini, itu adalah tahapan yang tertulis sensomotor ke perseptual motor. Tahapan sensomotor ke perseptual motor itu saya ganti
ada di gambar sebelah sana ya, yang warna hijau, itu Galahwe model, itu adalah seorang tokoh yang bergerak di bidang keolahragaan sebetulnya. Tapi dia juga mendalami neuroscience-nya. Dan lihat, itu dia bisa detail sekali kasih ke perkembangan usia, bagaimana perkembangan gerak seorang anak perlu terjadi. Yang bagian atas nggak penting, ya. Kalau di Galahwe bagian atas nggak penting, itu calon olahragawan, calon atlet. Tapi sampai di borderline, ya, borderline yang disebut fundamental movement phase, itu penting banget. Itu harus dicapai. Kalau itu tidak tercapai, anak-anak kita otak ke ototnya nggak terkoneksi baik, akibatnya dia bergerak itu seperti melayang. Karena body awareness-nya itu zero to minus. Zero to minus. Anak-anak dengan kondisi yang kadang-kadang dia nggak sadar dia jalan ke arah mana. Dia nggak sadar dia udah deket barang apa. Itu adalah anak-anak gendongan. Itu adalah anak-anak stroller. Ya, dia tidak cukup banyak berada pada landasan untuk menggerakkan dirinya sendiri anti gratifikasi dan memampukan dirinya untuk menemukan balance. Ketemu balance-nya sendiri, baru bisa koordinasi. Ya, itu ringkasannya kira-kira. Nah, Bapak Ibu rekan sekalian, kalau tahapan-tahapan itu tidak terpenuhi dengan baik, maka puncak dari segitiga, ya, puncak dari segitiga yang seharusnya dicapai itu jadinya tidak terbentuk. Nah, puncak segitiga itulah yang adalah disebut kognitif, kemampuan belajar dan berpikir. Ya, sebetulnya yang saya sedang cerita tadi di tingkat paling kecil di otak seperti apa sih bentuknya? Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu rekan. Bentuknya di tingkat otak, ya, ini gambar yang biru ya. Itu ada gambaran otak secara transparan di dalam tengkoraknya kita. Bentuknya sih seperti, ya mungkin ada yang pernah makan otak-otak di rumah makan Padang barangkali ya. Gumpalan-gumpalan gitu kan ya. Tapi itu gumpalan kalau dilihat mikroskop, ternyata bentuknya sel-sel. Seperti gambar yang di sebelahnya ya. Ini sel-sel ini kok mirip-mirip virus corona ya. Enggak, virus corona kakinya pendek-pendek ya. Kalau sel otak kakinya panjang-panjang. Oke? Ada sel otak yang punya kaki panjang sampai meter-meteran karena dia mencapai ujung-ujung tubuh kita. Bayangin dari otak, sel itu kakinya terus melusur sampai ke ujung kaki kita sono. Dan itu nggak garis lurus loh, pakai belok-belok dulu kan. Kenapa? Karena otot kita nggak ada yang satu dari atas sampai bawah, blok satu otot gitu utuh. Nggak ada. Otot kita itu ada kombinasi otot gede, ada kombinasi otot kecil-kecil, ya. Dan otot-otot itu semua dihubung-hubungkan oleh si saraf. Ditambah ada saraf yang tidak lewat otot, tapi memang betul-betul dianya melipir sendiri di sebelahnya pembuluh darah kita. Nah, itu ada yang warna terang-terang merah, ya. Nah, yang terang-terang merah itu apa? Ternyata pertemuan antara dua sel saraf itu bukan kita seperti lagi jabat tangan, nempel. Enggak, Bapak Ibu. Tapi seperti sekarang, gara-gara pandemi kita kalau mau salaman apa? Tos jauh. Jadi tinju sama tinju kita nggak ketemu ya, cuman berjarak gitu, tos jauh. Nah, jarak antara dua tosnya kita itu ada lompatan-lompatan pelistrikan. Jadi otak kita ini urusannya adalah pelistrikan. Maka anak yang dehidrasi, kurang cairan, kurang nutrisi elektrolit dari sayur dan buah, listrik otaknya, voltasenya turun. Maka untuk merespon, lola dia. Loadingnya lama, lola dia ya. Maka Bapak Ibu, kalau kepengen anak kita itu aman dalam merespon stimulus yang datang dari luar, ini lihat contoh lagi gambar biru tadi ya, telinga mendengar, ada language yang dia dengar ya, telinga mendengar. Lalu oleh serabut saraf dikirim ke
bagian otak yang menerima, bagian yang menerima info itu. Dari bagian yang menerima itu, auditory pathway-nya ya, nyampe di korteks, dikirim lagi ke bagian yang merangkai respon. Oke, dari yang merangkai respon, Wernicke area ke Broca area, nanti dari situ dia nggak langsung juga tuh sebetulnya ke bibir dan lidah, tapi dia lompat dulu ke bagian otak yang menggerakkan otot-otot pipi-pipi, bibir, dan lidah kita. Barulah kita bisa merespon, menjawab. Jadi kalau saya bilang selamat pagi rekan-rekan, selamat malam sahabat semua, lalu Anda menjawab, saya belum selesai ngomong, ada yang udah jawab, pagi Bu, malam Bu. Bayangkan, otak itu kerjanya per milisecond, cepet banget ya. Bahkan itu sudah ada yang disebut dengan prediksi. Saya sebut selamat pagi, peduli amat saya mau belakangnya apa, teman-teman udah langsung merespon aja. Pakai ilmu prediksi. Pagi Bu Ana gitu. Nah kemampuan tadi itulah kemampuan yang disebut dengan kemampuan kognitif. Jadi sahabat rekan semua, kerja otak untuk sampai di level belajar kognitif, lalu naik kelas berpikir dan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, beriman, penuh dengan cinta kasih, begitu ya, berperilaku baik, punya tata krama, semua itu akan terjadi kalau bagian bangunan dan fundamennya oke. So balik lagi, fundamennya adalah sensori, bangunannya adalah brain-body connection. Tanpa brain-body connection, kita yang usianya sudah berangkat lanjut pun, itu kenapa disebut orang tua katanya menurun. Ya, ada yang terus jadi pikun, lambat bergerak. Padahal harusnya otak dan otot itu tidak harus mengikut kemunduran karena pertambahan usia. Asal dilatih terus. Kalau dilakukan pembiaran ya bye-bye. Ototnya lisut, otaknya koneksinya menurun, apalagi kalau kita ganggu dengan nutrisi yang nggak balance. Ya, dengan nutrisi yang nggak balance, maka otak itu tidak bisa memiliki kinerja yang optimal. Oke. Nah, saya kembali ke awalan yang disebut dengan usia emas, berarti pada usia emas anak 0 sampai dengan 6 tahun, ditambah sedikit lagi sampai dengan 8 tahun, itu adalah masa awal. Justru yang mesti diperhatikan, bukannya anak itu dapat nilai A dulu, bukannya dia dapat nilai 100 dulu, tapi apakah dia bisa berperilaku baik? Apakah dia bisa mengambil barang tanpa terjatuh? Apakah dia bisa berpindah tempat dengan nyaman, luwes, dan fleksibel? Kalau itu terjadi dengan baik, maka otak ini akan masuk transisi ke kognitif lewat satu keterampilan utama, attention. Atensi. Kalau otak ini masih direpotin sama body, atensi itu jadi tipis. Dan kalau atensi itu tipis, maka fokus buat belajar minimal sekali. Akibatnya memorinya juga sedikit. Yang bentuknya formula. Yang ada memori sederhana. Memori sederhana tuh apa? Memori primer, bentuk objek, warna, memori yang pendek-pendek, ya itu bisa. Tapi begitu memorinya itu mesti pakai analisa karena ada formula atau pola, kalau tidak ada atensi, lost tuh, nggak bisa, ya. Maka kesulitan anak di usia 6-8 tahun itu ketahuan banget. Kalau atensinya jelek, itu kita mesti cepat-cepat mundur ke belakang, ya. Nah, setelah golden age, ada satu fase lagi yang perlu menjadi perhatian kita yang tadi saya cerita di awal. Teenager. Karena otak ini juga adalah pabrik
produsen dari hormon. Nah, hormon yang dibentuk di otak, posisinya itu tetanggaan sama area otak pengendali emotion. Maka tidak heran kalau setiap kali masuk usia remaja, emosi itu jadinya amburadul, moody, ya, gampang berontak lah, atau sekarang jadi mau, ntar jadi nggak mau, gitu. Itu wajar. Namun, jika fundamennya kuat, fase transisi itu nggak akan lama. Dia cepat akan kembali ke kontrolnya. Dia akan cepat ketemu lagi switch-nya, remote-nya, dan dia bisa mengendalikan diri. Maka remaja banyak yang jadi remaja berprestasi. Oke? Namun, kalau fase awalnya rapuh, nah itu tuh yang jadinya pada masa remaja punya kesulitan yang cukup besar untuk bahasa kita jadinya susah mengenal jati diri. Nah, itu bahasa psikologi pendidikannya kita tuh gitu, ya. Susah mengenal traumatic inner child. Nah, bahasanya jadi begitu. Oke? Padahal semua itu harusnya kita sebagai manusia punya hadiah dari Tuhan, otak yang bisa mengendalikan, yang bisa mengelola. Kita punya memori baik ataupun buruk, itu masalah warna. Ya, hari ini Anda mau bunganya Anda diwarnai dengan cat warna biru, besok jadi warna merah, habis itu warna hijau. Silahkan. Mewarnai. Emosi itu harusnya juga menjadi seperti warna. Ya, kalau itu terjadi, maka kita mudah mengganti warna emosi sebuah peristiwa memori. Tapi pada anak-anak remaja yang rapuh pada masa awal usia emasnya, dia punya kesulitan untuk switching emotion. Dia malah larut nanti dalam moody emotion. Maka rekan-rekan, saya harap pertemuan pertama hari ini mengenali anak dari hierarki fungsi kerja otaknya akan bantu kita untuk sekali lagi bisa lihat anak-anak kita, dan mari kita kenali mereka once again through another point of view. Lewat cara pandang yang berbeda, kita kenali lagi anak-anak. Biasanya kita udah kenal, oh udah tahu deh dia bawel, udah tahu deh dia pinternya ini, udah tahu deh dia nakalnya itu, gitu ya. Tapi mari kita berkenalan lagi dengan anak-anak kita lewat pengenalan dari fungsi kerja otaknya. Oke, Bu Yola, itu awalannya dulu. Semoga membantu. Mari kita ngobrol deh. Iya, terima kasih Bu Ana, luar biasa ya. Saya aja tuh tetap aja dapat aja informasi baru ya. Padahal kayaknya saya sama Bu Ana tuh kalau ngobrol tuh udah kayaknya udah panjang lebar, udah kemana-mana. Tapi tetap aja gitu loh ada yang baru lagi. Ini bagus banget ya Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh kalau saya lihat memang saat ini banyak banget orang tuh ngeliatnya yang anak saya umur segini, apalagi yang sekarang, zaman sekarang masuk SD aja Bu, harus bisa baca, tulis, hitung. Ya ampun, saya kemarin di salah satu grup ada yang sharing, anak TK udah mesti pengurangan penambahan itu 2 digit. Ya ampun. Nah, jadi kayaknya itu salah kaprah ya. Miss-nya ada di sana. Karena definisi Bu Yola, ya. Definisi hitung, kata hitung aja dulu deh. Definisi hitung bagi anak TK itu diartikan sebagai operation matematik. Ya, jadi ada kata tambah dengan lambang tambah. Itu yang salah. Itu yang salah. Padahal anak TK, coba deh jangankan TK. Anak 3-4 tahun aja deh. Kita ada mama, ada papa, ada kakak, ada dia gitu misalnya. Dia berempat di rumah ya. Terus beli kue. Habis itu dibilang, ayo kuenya gimana baginya? Itu anak secara natural dari hasil mirroring, mengcopy orang tuanya, dia bisa. Dia ambil 1 papa, 1 mama, 1 kakak, 1 saya. Habis. Kalau gitu kuenya ada berapa sih tadi? 1, 2, 3, 4. 4. Itu anak udah berhitung. Itu udah berhitung. Jadi bahwa berhitung itu adalah 1, identification, angka ya. Kedua,
mampu membedakan, mampu memilih, mampu memisah-misahkan, mampu mengelompokkan. Itu cikal bakal hitung di TK. Hitung di TK. Kita punya 3 bola. Bolanya, kasih tuh sama teman di depan ya bolanya ya. Kasih 1 ya. Kasih. Ini bolanya kamu jadinya sekarang nggak lagi seperti tadi ya. Tadi berapa ya? Sekarang berapa? Jangan heran loh, anak 4-5 tahun udah bisa. Tuh, wah, enggak. Oh, kamu tadi punya bola berapa? 3. Udah dikasih berapa? 1. Jadi sekarang bola kamu berapa? Tuh, wah, 2. Sequence. Mengurutkan. Selama anak sanggup mengurutkan, dia mampu hitung. Jadi yang salah adalah penempatan simbol matematis di TK. Itu salah. Tapi anak punya basic matematis, itu betul. Itu yang pertama. Kedua, yang lucu juga soal baca. Emang Bu Yola, benar banget. Ya, gimana caranya anak masuk SD kalau nggak bisa baca? Lah buku gimana nggak bisa dibaca kan? Pusing kita ya orang tuanya kalau gitu. Tapi yang salah cara ngajar di TK-nya. TK mengajarkan dengan beaba, beibi, beubu, beebe, beobo. Babi, bu, bebo. Itu nggak bisa begitu lagi. Karena itu menyalahi proses fluently atau literation. Proses literation adalah proses yang mengalir. Dia mesti fluent. Maka yang perlu diajarkan di TK adalah bunyi simbol alfabet. Oke, bunyi simbol alfabet. Ada gambar ayam, gambar loh ya, gambar ayam. Namanya apa? Ayam. Namanya, labelnya ayam. Bunyinya apa? Kok petok. Ada yang lain bilang enggak, kukuruyuk. Bedanya apa? Oh, ada jegernya yang satu. Oke? Jadi mengenali simbol. Nah, sama dengan huruf. Anak harusnya mengenali misalnya huruf namanya B. Gambarnya nama itu B. Tapi bunyinya adalah B. Bunyinya B. Maka kalau kita mau bersama anak mengalir mengenali simbol, yang terjadi adalah B, A, C, A. Yuk cepetin. B, C. Cepetin lagi. Baca. Jadi kalau ketemu simbol B, A, C, dan A, anak langsung membunyikan, bukan membaca loh, membunyikan simbol. Bunyinya adalah baca. Jadi begitu dia lihat logonya gitu ya, sebuah brand dari bank tertentu gitu misalnya, dia bisa dari jauh anak 4 tahun bisa. Karena dia lagi ngapain? Membunyikan simbol dari alfabet. Itu baca. Kalau tulis beda lagi, tulis itu keterampilan otot. Nah kalau keterampilan ototnya yang dikejar di jari, padahal bahunya aja masih takut. Aduh, kesian banget tuh anaknya. Mewarnai, paling gampang dari mewarnai dulu. Kalau mewarnainya masih di luar garis-garis, dia belum bisa trail making, ngikuti garis, maka anak itu masih punya kesulitan mata dengan pergelangan tangan sampai ke jari. Pertolongan buat mereka dibutuhkan. Benar banget Bu Yola. Calistung itu topik penting sekali untuk kita mengukur, itu namanya tingkat capaian. Lulus TK nggak bisa calistung, ya memang kebangetan. Gimana masuk SD-nya? Ya. Tapi TK pembelajarannya bukan modul calistung. Nggak ada. Mata pelajaran baca, mata pelajaran itu nggak boleh ada. Ya. TK itu harus menghadirkan fundamen sama bangunan pada kerja fungsi otak dengan semua tahapan, tapi nggak boleh ngajarin outputnya. Maksa tuh namanya kalau ngajarin outputnya ya. Mirip kita bikin konstruksi baja kali ya Bu ya. Mau cepet aja tuh. Sampai mana-mana udah disuruh nyampe mana. Nah gitu Bu. Oke. Ya, nih Bapak Ibu kalau mau nanya boleh ya, saya bacain dari yang udah nulis di chat box aja deh. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Dina Tania.
Seandainya sensori kurang distimulasi pada masa golden age, apa yang harus dilakukan, Bu? Apakah stimulasi ulang meskipun sudah lewat masanya? Ya, rekan-rekan, kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan otak ini dengan model kerja neuroplastisitas namanya. Jadi plastis. Jadi sepanjang kita terus terpapar. Pak Jos Martua, tolong di-mute dulu. Pak Jos Martua. Oke. Jadi ini kelihatannya Pak Jos dipegang, jadi kepencet-pencet kali. Kasih. Lagi sibuk. Kayaknya lagi mondar-mandir memang kayaknya tadi. Oke. Nah, karena kemampuan plastis itu berarti, ya Pak, nggak apa-apa. Berarti sel otak kita, pembentukan sinapsnya itu selama ada bahan bakunya, nutrisi ya, dan selama ada stimulus untuk membuat pembangunan itu dibutuhkan. Jadi otak itu perlu, intinya kondisi diperlukan, dibutuhkan. Kalau kita perlu, otak akan membentuk jaringan sarafnya. Jadi kita berikan stimulusnya, otak akan bikin. Masih bisa Ibu. Sampai usia berapapun masih bisa. Nggak ada batas waktunya berarti ya Bu ya? Nggak ada sebetulnya. Tapi bedanya, kalau di bawah usia 8 tahun itu nggak ada godaan Bu. Jadi pembentukannya cepat banget. Enak banget kita kalau mau membangunkan fungsi-fungsi dasar dari kerja otak. Yang tadi di segitiga itu fungsi-fungsi dasar. Ya. Kalau belum sampai 8 tahun, cepet tuh. Tapi begitu 8 ke 12 udah prapuber. Mulai agak-agak terganggu kita. Dan anak itu juga sudah punya pengenalan terhadap dunia luar yang akan membangunkan emotion dia lebih gede. Ya, based on like and dislike. Nah, itu udah mulai itu membuat kita kalau mau melatih seorang anak akan punya sedikit kendala. Pada usia puber lebih seru lagi. Kalau hormonnya lagi bergejolak, ada penolakan. Ya, bisa. Tapi ya mesti ngelewati hambatan penolakannya dulu. Gitu. Nah, kalau udah tua gimana? Bisa, cuman saya mesti ngomongnya tapi gitu ya. Tapinya udah banyak banget. Karena membentuk keinginan pada orang dengan banyak pengalaman dan kita mesti memanggil keinginan dasar, itu effortnya pasti gede. Karena banyak pasti ya, banyak, udah banyak bantahnya dah. Tapi prinsipnya bisa. Oh bisa ya, Oke Bu, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengatasi anak usia 10 tahun yang kurang fokus saat belajar atau lola? Nah, gimana? Nah, itu dia. Usia 10 itu tadi usia puber ya. Nah, triknya tadi kan saya sebut bahwa si area otak yang memproduksi hormon, dia tetanggaan sama emosi. Nah, si anak dengan gangguan emosi itu area tersebut tetanggaan lagi dengan area penghidu di otak, penerima sensor dari penghidu sama pencecap. Ya. Maka untuk membangunkan atensi, turunin dulu emosi. Untuk turunin emosi bisa pakai 2 gerbang ini. Manfaatkan 2 gerbang ini. Biasanya kan kita jarang pakai nih. Kita biasanya kalau anak nggak atensi, yang kita hajar telinga. Cepetan. Aduh, lama amat gitu kan. Ya, hajar telinga. Padahal ini sama emosi nggak deketan. Jadi nggak mempan, yang ada mental. Terus kita pakai mata. Lihat mama nih, gitu kan. Perhatiin, ditunjuk-tunjuk kertasnya ya sama kita ya. Emosi padahal, Bu. Iya. Emosi Bu, emosi jiwa Bu. Padahal mata anak tidak dekat dengan bagian sensor penerima emosi, malah jauh di belakang sini. Untuk menurunkan emosi, membangunkan atensi, the first pakai aromaterapi. Ya, dengan catatan jangan gunakan yang sama terus-menerus. Nggak mempan kalau pakai yang sama terus. Karena lama-lama udah terjadi pembiasaan. Jadi pakai aromaterapi neutralize, oke? Biasanya misalnya kita bisa pakai lavender. Ya. Tapi hari ini nggak atensi, besok nggak atensi lagi. Hari ketiga masih begitu juga Bu Anne gitu ya.
Lepas hari ketiga jangan pakai lavender lagi, ganti sandalwood misalnya, atau chamomile, gitu ya. Nanti 3 hari lagi. Terus kapan dong baru terjadi? Bukan berarti emosi turun, atensi naik itu langsung pada hari itu atau setelah seminggu hanya dengan satu treatment. Karena yang bisa dilatih dengan model treatment satuan itu hanya di bawah 8 tahun. Di atas 8 tahun itu kita mesti kerja sistem matriks multimodal. Ya. Apalagi tuh, Bu? Jadi sambil kita tenangin emosinya, begitu karena aromaterapi ini ya udah masuk, emosi dia udah turun, atensinya kita rebut lewat gerbang yang lain. Maka kita suka padu pakai audio. Oke, begitu audionya dia terima dan itu memberikan gelombang yang temponya menenangkan detak jantungnya sekitar 70-80 beat per menit, maka kita udah dapet tuh. Kita udah grab pintu gerbang atensi awalnya. Baru kita masukin materi. Itu bisa. Ya. Jadi rekan-rekan kalau anak udah umurnya 10 tahun ke atas, jangan harap dengan satu model treatment, terus kita udah tercapai. Nggak bisa. Kita mesti multimodal treatment. Jadi pakai aromaterapi, pakai audio juga. Oke. Terus saya kadang-kadang malahan suka menganjurkan supaya taktilnya, ya, ini nih, sensasi kulitnya, itu juga dibantu. Satu, caranya dengan apa? Jangan anak lagi keringetan disuruh belajar. Kalau anak yang rapuh usia di bawah 8 tahun ke bawahnya tadi ya, jadi sensorinya ada cranky-cranky-nya, oke, hiper atau hyposensitif, itu jangan pernah minta atensi dia pada waktu dia keringetan. Jangan pernah minta atensi dia pada waktu dia baru beraktivitas yang ototnya dia jadinya tense. Mandi dulu, ngadu dulu, kalau perlu pijet-pijet dulu, baru atensi. Ya. Oke, Bu. Jadi dengan menggunakan multimodal, semoga teman-teman bisa mendapatkan atensi anak. Dan berapa lama anak 10 tahun bisa maintain sehingga akhirnya lama-lama atensi dia membesar dan akhirnya dia bisa kendali sendiri. Kira-kira 6-12 bulan. Lama ya? Iya lama. Karena kan kegagalannya di belakang. Jadi kita sambil memperbaiki yang sekarang, sambil kejar tayang yang depan, sambil tantangan distraksi dari sekitarnya luar biasa ya. Apalagi game-gamean. Oke, Bu. Bu, ini saya lagi lagi keinget, Bu. Ini saya pengalaman pribadi nih soalnya, Bu ya. Ini karena anak saya nih kadang-kadang susah banget disuruh belajar, fokusnya itu ya lama banget. Sampai udahlah bikin segala macam dan bertingkah segala macam. Udahlah mulai akhirnya kan mamanya juga dari emosi segini lama-lama ikut dong. Naik. Ikut naik nih sampai satu titik. Nah, tapi setelah itu fokusnya bagus, Bu. Itu penjelasannya gimana ya? Ya, ada kondisi di mana akhirnya itu kalau in crime dia sebutnya sebagai modus. Modus itu dia sebetulnya butuhnya cuma satu di awal. Dia minta atensi. Jadi dia membangun atensi kalau dia mirror. Dia dapat atensi dulu. Artinya seperti anak di sekitar usia 6-8 tahun. Yang kalau diminta untuk melakukan sesuatu itu perlu ditemenin dan dicontohin. Nah, ada beberapa anak di usia remaja yang juga kalau dia perkembangan kelola emosinya memang ada kendala, itu terjadi. Jadi sebetulnya yang dia butuhkan adalah ya saya perhatikan. Tapi gaya minta perhatiannya tuh nggak simple. Kenapa nggak simple? Karena dia nggak tahu. Kan dia belum pernah dia berumur 20, 30, 50, belum dong. Yang dia tahu adalah kalau dia seeking attention, dia godain, dia dapat. Nah, begitu dia udah dapat pada standar yang dia butuhkan, baru dia merasakan, oh saya calming, mulai dia lakukan. Dia grab, dia dapat. Jadi memang perlu effort tersendiri untuk menemukan
Gimana sih cara yang lebih praktis ya? Jangan sampai pakai emosi jiwa gitu ya. Iya. Tadi ada suara Bu siapa ya? Bu Dina ya kalau nggak salah. Siapa Bu yang mau Iya, bertanya? Bu. Oke, silakan. Saya Bu. pengen melanjutkan membahas yang Ibu sudah barusan bahas. Jadi itu maksudnya dibantu aromaterapi juga dipadukan audio brainwave gitu. Itu temponya kapan gitu? Apakah saat anak sedang tenang, duduk manis, nonton, belajar atau gimana Bu untuk meningkatkan atensi? Nah, terus yang nomor 2, pertanyaan kedua, gimana kalau untuk kita meminta atensi anak itu, misalnya dia sedang asik nonton TV gitu atau main games, terus kita minta dia melakukan sesuatu yang lain gitu. Sudah pasti kita teriakin, udah pasti nggak mempan ya Bu ya, seperti Ibu bilang, pernah ada yang kasih tahu, kita pegang lalu kita tetap, level gitu bicaranya. Apakah itu works gitu atau gimana Bu? Atau Oke, kita ya. kasih aromaterapi tiba-tiba Bu di hidungnya gitu, biar menyengat. Baik, Bu Dina. Yang pertama yang Ibu tanyakan adalah gimana tadi Bu Dina ya? Yang pertamanya Yang tadi Ibu kan, untuk menurunkan emosi, menaikkan menurut Mbak. atensi, kan katanya pakai aromaterapi, tapi Yap. itu maksudnya seperti jenisnya seperti terapi gitu ya Bu, nggak bisa langsung dapat efeknya saat itu juga kan? Prinsipnya sebetulnya di fase awal, di saat awal pertama kali, semua yang disebut dengan shocking moment itu biasanya memberikan dampak. Itu kenapa dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu kala, orang tuh kalau naik perhatian orang lain tuh dengan teriak, dengan bentak, dengan mengejutkan, itu namanya shocking moment. Dan shocking moment itu selalu grab attention, tapi hanya fast attention. Belum tentu attention yang menetap, ya. Jadi bisa aja orang kaget terus ya udah cuek balik lagi gitu ya. Nah, jadi apakah aromaterapi itu akan beri dampak? Justru uniknya dia bisa berdampak di awal tapi lama-lama seperti nggak mempan. Ya, maka jangan gunakan hanya satu jenis, apalagi anak di atas 8 tahun tadi. Kita harus bikin kombinasi. Dan tugasnya kita adalah semua sensasi yang kita beri itu alat bantu. Namun harus datang dari anak itu sendiri untuk bisa mendapatkan atensi dan mempertahankan atensinya dia. Ya, itu yang terpenting. Nah, apakah anak bisa kalau lagi melihat sesuatu dialihkan? Kalau sudah sering, sudah jadi pembiasaan, ini kata kuncinya adalah pembiasaan. Bahwa dia itu melihat sesuatu, lalu kita nggak pernah minta dia mengamati yang lain, dari kitanya memang sudah terbiasa membiarkan dia memperhatikan dalam waktu yang lama. Saya permudah dengan contoh. Dari kecil, anak udah dibiasain makan lihat YouTube. Ya, dia bukan perhatiin makanannya. Dia tidak perhatikan interaksi waktu makan. Dia tidak memperhatikan mengunyah dan rasa. Tapi yang dia perhatiin film YouTube itu. Maka pada momen jelang dianya udah lagi sekolah, lagi apa, dia lagi liatin YouTube, kita minta dia lihat itu video ibu guru gitu, belajar daring. Ya kagak mempan lah. Mesti selesaiin dulu punya dia, baru alihkan. Maka kita perlu banget memasuki satu fase di mana anak itu diturunkan ikatan attention-nya dengan apa yang sudah jadi kebiasaan. Dalam skala ringan yang disebut dengan ikatan attention itu sebetulnya masuk kategori adiksi awal. Jadi kalau anak udah susah lagi lihat sesuatu, kita minta lihat yang lain, pakai emosi ngamuk, itu sudah adiksi awal. Sebaiknya segera bikin deal, ajak dengan berbagai cara, stop dulu. Pertama-pertamanya pakai reward kecil-kecil. Stop lah, kamu kan udah pintar, ini kan bisa pause. Nanti kan bisa balik ke sini, ayo kita lihat itu dulu. Lalu didampingi, jangan dilepas. Jangan dilepas. Kalau dilepas mengharapkan dia pindah sendiri, impossible. Ya, tapi dampingin. Kenapa? Karena attraction-nya itu adanya dari kita. Kita yang bisa bikin
suasana atraktif terhadap barang yang baru, suasana atau kebutuhan yang barunya. Yuk lihat, keren kan, sampai dia lepas peminatannya terhadap yang tontonan lamanya atau pekerjaan yang lamanya. Lalu di sini begitu diulang lagi sehingga belajar pause-nya terbentuk. Kalau udah begitu, udah bisa belajar pause, tidak cuma pause, tapi tunda. Waktunya diperpanjang. Rekan-rekan, silahkan Anda coba ngecek apa yang di internet disebut sebagai marshmallow test. Ya, marshmallow test itu di Amerika. Barangnya namanya marshmallow soalnya. Karena di sana ngetopnya marshmallow. Kalau di kita apa ya? Bubur ketan kali ya. Gummy. Jadi boleh. Permen itu Bu, permen Yupi. Yupi. Ongol-ongol. Ya, ngol-ngol. Apa saja yang ngetren dan anak suka. Taruh itu di depan anak. Di Indonesia ada salah satu TikTok itu si anak tuh dikasih es krim. Itu juga salah satu. Dikasih, kamu suka? Ih, suka banget. Enak kan? Enak. Udah bahkan pakai diiming-iming. Ya, dibangunkan keinginannya sedemikian sampai dia memang betul-betul udah pengen banget. Habis itu barangnya ditaruh depan dia. Terus dibilang apa? Tunggu mama datang. Jangan dimakan dulu ya. Tunggu mama datang. Terus kita tinggalin. Oh, berat Dan banget teman-teman, teman-teman, Anda bisa cek ya karena ini udah banyak dipakai di seluruh dunia ini marshmallow toast sebagai alat ukur. Itu ada ukuran waktunya. Jadi sanggup tunggu 60 detik itu anak umur berapa? Sanggup tunggu 120 detik itu anak umur berapa? Yang di bawah rata-rata itu berarti kita punya PR. Nah, kalau remaja 10 tahun ke atas nggak sanggup tunggu 5 menit, itu parah. Ya, jadi tunggu, tunda, sabar, itu adalah kata penting untuk kendali emosi dalam konteks membangun atensi untuk kebutuhan basicnya, untuk kebutuhan belajar. So, teman-teman, please kembangkan dalam versi yang berbeda marshmallow test ini yang tadi. Tapi Anda mesti ikut terlibat, ya. Jadi kalau udah keburu terikat dengan sesuatu, pada umumnya kalau nggak YouTube lah, entertainment yang ada di gadget ya, atau games ya, kita mesti terlibat dulu. Dan ingat, untuk membentuk sebuah memori di otak, itu at least butuh 300 kali pengulangan. Jadi jangan berharap baru Anda ulangi 3 hari, terus kita udah capek gitu ya. No. Oke. Jadi we really need the real repetition. Sampai anak itu seperti musik tuh fade off. Pelan-pelan kitanya lepas kontrolnya. Kondisi kedua yang sering terjadi juga, rekan-rekan, anak yang keseringan kita kontrol karena kita pengen cepet. Ya, ayo cepetan makannya. Aduh, kamu lama, itu cepet-cepet mau bantuin. Ayo kita mesti berangkat dulu nih sebelum pandemi ya. Aduh, kamu nih kalau ngelipet lama sekali, udah mama ada yang ngelipet, kamu cepetan mandi misalnya gitu. Oke? Hal-hal seperti itu juga merusak kemampuan dia terhadap length of span dari attention-nya. Karena sensation of time-nya dia jadi jelek. Jadi please, mulailah lagi. Apa yang paling sederhana? Bangun pagi, lipet selimut. Itu udah paling sederhana. Gimana caranya kalau dia lama? Pakai timer. Pakai gadget, pakai timer. Pakai jam dinding yang ada detiknya. Batasin pakai itu. Pakai jam pasir. Apa aja lah diakalin. Pokoknya percepat. Makin hari makin dipendekin waktunya. Ya, supaya body clock awareness-nya dia bangun. Anak zaman sekarang body clock awareness-nya memang, saya coba aja deh, teman-teman punya jam doa yang rutin nggak? Ya, kalau saya berada di komunitas umum kan mayoritas bangsa kita lebih banyak teman-teman Muslim ya. Itu saya selalu ngingetin gini, ibu-ibu kalau dengar suara azan subuh, ya itu anaknya dibiarin bangun, kadang-kadang nangis sedikit, atau malah ditepuk-tepuk tidur.
Anda kepengen punya anak yang nantinya ngerti jam sholat, tapi dengar azan subuh, malah anaknya ditepok-tepok tidur. Iya, sensation-nya terhadap time of religious itu hilang. Hilang. Nah sekarang kita coba. Kita gimana? Apakah kita punya, oh iya jam 6 pagi itu jam doa kita. 5 menit kita pujian penyembahan dulu gitu misalnya. Terbiasa nggak ada jam yang teratur untuk membuat anak itu, atau bangun pagi di jam yang kurang lebih sama, sarapan. Makan itu bukan nunggu lapar. Makan itu mesti ada jamnya. Supaya body clock-nya bunyi. Oke? Kalau anak di bawah usia 4 tahun, body clock-nya dibentuk, anak ini otak kirinya berkembang. Kalau otak kirinya berkembang, maka sekuensnya muncul. Maka yang tadi saya di awal bahas sama Bu Yola soal hitung, itu jadi gampang. Tapi kalau anak yang udah bangun sak sukae, makan sak penae, tidur tunggu ngantuk kadang cepet kadang lama, matematikanya ya lola. Karena memang left brain-nya connection-nya nggak gitu oke. Kalau dipikir-pikir Ya, ada hubungannya juga ternyata ya yes. Bu ya. Yes. Jadi urusan disiplin itu kunci banget. Oke. Kunci banget. Kunci di awal pembentukan. Kalau udah kadung kejauhan, ya itu tadi udah banyak distraksinya ya. Maka kita jadi banyak model deh. Dibantulah aromaterapi, dibantulah audio. Gitu. Tapi ingat tidak boleh sama. Karena kalau udah jadi pembiasaan, efek shockingnya hilang, atensinya nggak terbentuk. Bedakan manfaat stimulasi untuk memang menyesuaikan sinkronisasi gelombang dengan audio untuk membangunkan attention. Jadi kita memang perlu tahu setiap activity itu fungsinya mau dipakai buat apa. Bu, ini ada pertanyaan nih Bu di chat box nih. Saya mencoba membangun perhatian anak dengan mendengarkan musik. Nah, ini bisa. Apakah ini bisa Bu? Nah. Bisa. Ya, karena musik itu punya keteraturan. Musik itu punya tempo. Jadi yang bisa membantu anak sedini mungkin kenal musik itu bagus sekali. Sehubungan dalam musik itu ada tempo yang teratur. Ya. Jadi jangan pakai doa penyembahan ya. Boleh lagu penyembahan, tapi jangan suasana doa. Kan kalau kita lagi doa penyembahan, bukankah kita kehilangan tempo ya? Haleluya. Terus kita udah lupa nggak ada temponya kan di situ ya. Lagunya kita hilang tempo tuh di belakang ya. Terus bahasa roh apalagi katanya gitu. Kita kehilangan tempo. Jadi jangan sambil doa penyembahan, tapi lagunya boleh. Oke. Ya, secara musikalitas boleh. Karena kita butuh temponya. Oke. The best tempo itu 70-80 beat per menit. Oke. Ya. Oke, Bu. Ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Rostanila Rosaya. Bagaimana tindakan praktis yang bisa dilakukan orang tua untuk memaksimalkan cara kerja otak di usia golden age? Dan tindakan apa yang perlu diwaspadai yang bisa menghambat cara kerja otaknya? Iya. Gimana, Bu? Yang terutama di golden age, ingat di situ fasenya sensory sama brain body connection. Jadi nomor 1 di atas segalanya, jangan kebanyakan anak dibantu. Izinkan dia melakukan sendiri, dan kalau misalnya kita mau mengizinkan anak bawa gelas ya, lalu waktu dia bawa gelas, kita tahu ini pertama kalinya bakal tumpah, ya kita yang jangan isi penuh-penuh lah ya, gitu loh. Ya, isi setengah aja dulu, tapi besok tambahin lagi supaya dia ngerasain bobotnya. Anak suruh nuang botol aqua ke gelas, jangan kasih botol aqua yang baru dibuka. Berat. Itu juga memang kadang-kadang keterlaluan penuhnya tuh botol lagi ya. Kalau kita nggak kepengen becek, ya kasih botol yang 2/3 supaya dia merasakan ototnya bekerja pada bobot tersebut. Ajak anak untuk berjalan, jangan berlari ya, berjalan dengan jarak kaki yang dekat. Supaya jarak kakinya dekat pakai apa? Pakai pinggiran semen, trotoar barangkali. Jadi kakinya deket gitu ya. Atau punya balok titian, boleh ya. Minta anak untuk berjalan lalu melangkahi sesuatu.
Ya, entah batu, entah pagar kecil, entah apa saja, karena dia ngangkat kakinya tinggi. Oke, minta anak sekali-sekali melompat, tapi jangan lompat-lompat keterusan. Jadi aktivitas yang uncontrollable itu dihindari. Ya, jadi bukan trampolin. Trampolin itu bukan treatment. Trampolin itu entertainment bisa, atau spesial kalau ada gangguan balance. Jadi kalau mau main trampolin, main loh ya, boleh. Boleh, tapi jangan bilang, oh saya melakukan stimulasi pakai trampolin. No, no, no. Karena kalau itu nggak ada kontrolnya terhadap lompatannya. Dia bisa, tergantung tenaga dia kan. Kalau dia genjot, makin tinggi nanti temponya berubah. Jadi fungsinya beda. Oke. Berikan aktivitas sehari-hari. Izinkan anak melakukan sebanyak mungkin oleh dirinya sendiri. Bahkan naik tangga, turun tangga. Lebih aman anak belajar naik turun tangga kita jagain daripada anak dipegang. Lalu naik turun tangga dengan kita pegangin. Itu lebih bahaya. Karena itu anak malah limbung, satu tangannya ke atas kan. Dia malah lebih limbung dibandingkan dengan dia belajar melakukan dengan saya mesti kepala saya ke depan nih. Saya miring begini. Maka badannya dia menyesuaikan sendiri. Ya, izinkan anak melakukan sendiri. Aduh Bu Ane, tapi kan itu bikin berantakan ya. Ya, di awal memang sedikit berantakan. Tapi tidak akan terus-menerus berantakan. Fase berantakan itu nggak akan lebih 3-6 bulan. Kalau berantakannya terus-terusan, nah itu ada yang salah pada pendampingannya. Karena contoh, anak main, di kamar bermain. Lalu Anda izinkan semua mainannya turun. Itu nggak benar. Ambil mainan yang kamu mau mainkan. Dia ambil mobil-mobilan. Dia ambil abis itu rumah-rumahan. Abis itu dia ambil karpet. Kok banyak? Kan mau bikin kotak-kotaan. Pinter. Kalau itu pinter. Ya. Tapi ambil mobil-mobilan, abis itu ambil Lego, abis itu ambil bola. Ini maksudnya apa? Enggak, main aja. No. Taruh. Satu aja yang kamu mau main yang mana. Lihat bedanya ya. Kalau dia punya rencana, good. Oke. Tapi kalau dia nggak punya rencana, choose one. Lalu abis itu kembalikan lagi. Jangan biasakan, ada ya, saya suka dengar tuh, aduh jadi mama-mama tuh capek katanya ya. Malam tuh mesti ngeberesin rumah, mainan anak di mana-mana. Itu salah asuh. Ya. Jadi justru kalau kita mau sore hari itu anak-anak berhenti dengan permainan, beresin sama-sama. Habis itu mandi, selesai, kemudian makan malam. Habis itu tidak lagi pakai permainan besar. Kalaupun mau mainan besar, satu aja yang dibawa-bawa. Misalnya kalau anak perempuan suka bawa boneka, anak laki suka bawa satu mobil-mobilan barangkali atau robot gitu ya. Tapi satu aja. Lepas makan malam lebih baik storytelling. Bukan lagi mainan-mainan yang heboh. Apalagi bola. Bola tuh nggak ada tuh cerita malam. Ya. Jadi perhatikan supaya anak terbiasa merapikan perabotannya dan mulai bertahap mengerti tanggung jawab dia sebagai individu muda. Individu yang mulai menata kehidupannya dia. Oke Bu, thank you. Terus kalau yang maksud yang mesti diwaspadai apa tuh Bu? Kalau misalnya kayak kebanyakan kebanyakan gadget kan, banyak kan sekarang anak-anak dikasih gadget ya orang tuanya sibuk. Nah itu gimana tuh Bu? Ya, ini dilema pada masa modernisasi. Itu kenapa saya mengatakan kepada teman-teman sekarang ini neuroscience menjadi penting untuk kita kenal rame-rame. Karena kita nggak bisa menghindar modernisasi. Kita tidak bisa menghindar teknologi. Dan kita tidak memiliki kemewahan masa lampau yang punya asisten. Sekarang susah loh cari asisten rumah tangga, pengasuh anak itu nggak gampang. Ya, nggak gampangnya satu, nggak gampang cari yang punya kualitas. Kedua, nggak gampang cari yang bisa dipercaya. Zaman sekarang. Gitu kan ya?
maka dampaknya adalah kita yang tetap punya aktivitas, yang tetap harus bekerja, apalagi kalau orang tua dua-duanya bekerja, maka terimalah kondisi anak kita beda. Jangan disesali. Waduh Bu, jadinya akibatnya anak saya perkembangannya jadi nggak optimal. Yes, iya aja dulu. Tapi cari bantuan. Gunakan waktu berkualitas malam sebelum tidur, Sabtu Minggu, atau sebulan sekali, sebulan 2 kali, itu ikut dalam program yang berkualitas. Kita coverage di sana, ya. Maka itu kenapa saya gencar selama 10 tahun ini mensosialisasikan tentang neuroscience, mengenali anak pada tahapan perkembangan, supaya rame-rame kita bisa tahu profil anak. Kalau kita tahu profil anak, teman-teman milih aktivitas untuk anaknya jadinya mudah. Nggak semua jenis aktivitas di mana-mana ditabrak. Ya, wow, sekarang tuh kan ada program di mana-mana banyak gitu. Ayo, Anda belajar, bertahap Anda belajar, kenal profil, kenal apa kebutuhan anak, sehingga Anda bisa pilih, oh nanti atur, minggu ini Sabtu kita ke pantai misalnya, minggu depan Sabtu Minggu, satu malam coba kita ke puncak barangkali, atau Sabtu Minggu depan di rumah sih, tapi kita cooking together atau apa. Nah, momen-momen itu yang dibuat sebagai momen untuk patterning, pengolahan. Nanti sepanjang minggu, percaya itu anak akan niru-niru, nerus-nerusin. Ya, jadi bisa. Nah, kalau itu anak udah kadung, kecemplung, kebanyakan nonton YouTube dan lain-lain, ya salah satunya adalah bermain sama, kita sebetulnya mesti mikir baik-baik ya. Kalau kita main dengan wifi-nya dikecilin gitu. Tapi ada beberapa orang yang pasang CCTV karena mau monitor yang ada di rumah. Perlu wifi. Jadi gimana dong? Kasuistik ya. Mari bahas nanti gimana caranya Anda, apakah memang kebutuhannya sedemikian tinggi? Karena kalau anak-anak usia 3 sampai dengan 6 tahun sebetulnya mereka nggak sangat kepengen dengan gadget. Gadget itu buat mereka fun-nya karena apa? Karena dia diikat di kursi, kid chair. Pengen klien body connection. Ya, yang perlu kita lakukan justru mengamankan surround-nya supaya dia aman untuk beraktivitas. Oke? Oke Bu, ini ada, jadi tadi pertanyaannya mungkin yang dari Pak Nengah nih sekalian tuh, bagaimana pendampingan anak-anak yang kecanduan. Misalkan kadang-kadang ada yang beberapa yang bisa kita handle sendiri, tapi untuk kasus-kasus yang udah jelas, wah kayak ini perlu bantuan nih, itu gimana? Orang tua kemana Bu kalau kayak gitu ya? Ada beberapa pilihan, Bu Yolanda dan teman-teman semuanya ya. Pilihan yang pertama, Anda berinteraksi dengan sekolah. Harapannya memang Anda berada di sekolah-sekolah yang pengetahuan mereka terhadap perkembangan anak sudah update, ya. Karena kebetulan saya juga aktif di Kementerian Pendidikan dan seharusnya sudah banyak sekolah kalau di kota besar yang update, ya. Ke daerah aja udah mulai update. Pilihan kedua adalah memang Anda mengikuti kegiatan program seperti ini yang mengupdate pengetahuannya Anda. Karena pengetahuan begini lebih baik dibandingkan Anda datang ke sarana yang tadi di awal kita ngobrol, itu renovator, montir, ya, yang membaca anak kita dari problem. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan kondisi jadinya terapi, ya, dia melihat selalu apa problemnya, bukan bagaimana perkembangannya. Di lembaga saya yang tadi Bu Yola di awal juga sempat ceritakan, memang kita mengembangkan layanan, tapi bukan layanan individual yang saya treatment anak gitu ya, enggak. Di kami itu kita membuka konsultasi dan paket program yang melatih keluarga. Jadi keluarga yang berlatih untuk interaksi dengan anaknya. Gitu ya, karena konsep di kami adalah konsep bagaimana
perkembangan itu dikejar. Kalau memang ada problem karena gangguan perkembangan dan lain-lain yang mungkin nanti minggu depan bisa kita 2 minggu lagi ya Bu, Minggu kita lagi. bahas lebih banyak, itu baru kita akan berkolaborasi dengan tenaga keterapian. Oke. Jadi bisa ke sekolah, bisa dengan mengikuti program seperti ini. Di tempat saya juga ada beberapa bantuan konsultasi dan program yang jika dibutuhkan kita bisa sediakan. Oke, Bu. Berikutnya nih saya dari chat Ada box. pertanyaan dari Bu Lina tuh ketinggalan, Mbak. Enggak, ini tadi soalnya Bu Lina. sekalian terkait sama pertanyaan yang tadi, soalnya jadi sekalian. Ini yang dari Bu Luciana nih, ada apa yang harus saya lakukan untuk membangun minat anak usia 18 tahun untuk bangun pagi? Siap belajar online. Oke. Gimana tuh? Kita nggak bisa bangun minat lagi kalau di usia itu, ya. Kalau di usia itu sudah harus dilihat secara komprehensif dari metabolismenya dia. Dia tidak bisa bangun pagi, bisa karena satu, dia memang tidur malamnya terlalu late, atau yang kedua, tidurnya tidak berkualitas, sehingga dia tidak ready untuk wake up. Sebetulnya asal kita kena cahaya di mata, di tubuh, itu kita punya zat di tubuh kita yang membaca cahaya, kita tuh awake. Ya, makanya ada orang yang nggak usah pakai alarm juga bangun pagi aja bangun. Iya kan? Nah, kalau tapi brainnya kita tuh belum selesai PR-nya, karena brainnya kita malam itu tugasnya melakukan tugas seperti petugas perpustakaan. Jadi malam hari itu justru brain kita menata semua identification, processing, pola, pattern apa, itu malam hari itu dirapiin sama otak untuk dipakai di hari-hari berikut. Nah, kalau itu tidak tuntas, brain itu belum melewati fasenya, maka dia belum siap untuk bangun. Jadi satu, apakah memang tidurnya tidak terlalu larut? Kedua, apakah tidurnya dia berkualitas atau tidak? Dan yang ketiga, apakah dia punya kecukupan cairan dan nutrisi? Sehingga brainnya itu tidak lapar dan haus. Kalau brain kita itu lapar dan haus, fatigue, maka dia akan loyo terus. Akibatnya bangun pagi juga memang susah. Bu, ini tapi ternyata dia juga untuk mengerjakan tugas, PR, ulangan, semua rutinitas itu harus diingatkan. Nah, berarti itu sudah ada habit ya. Kali ya. Sudah ada habit dan lagi ada penolakan ya. Dan kemungkinannya adalah sebelumnya memang tidak terbangunkan disiplin yang sudah jadi body awareness-nya dia. Ya, sehingga sekarang itu dia ngikutin mood-nya, ngikutin alamnya. Dan belajar itu bukan hal yang menyenangkan karena dia nggak tahu purpose-nya. Yang dia lihat itu sebagai beban. Anak muda, anak remaja yang melihat sekolah dan belajar itu bukan sebagai aktivitas yang selevel dengan makan dan tidur, artinya memang bagian hidup dan dinikmati, ya. Tapi belajar itu dibahasakan sebagai beban, PR, tugas, itu masalah gitu ya. Dan selalu melihat kehidupan sekolah itu dari kacamata yang suram. Maka ya itu sudah stigma ya. Di otaknya dianya akan selalu menempelkan emosi tersebut terhadap tugas-tugas sekolah. Itu akan membutuhkan suasana program tertentu untuk membalikan. Jadi butuh orang atau kegiatan bantu sehingga dia bisa menemukan ternyata belajar apa ya, sekarang tuh namanya beda ya sama saya dulu ya. Kalau saya dulu belajar Pancasila, sekarang udah enggak. Sekarang tuh belajar apa namanya tuh? PPKM. PPKM. Oke. Nah itu. Jadi kita buat sedemikian sehingga suasana pembelajaran topik itu menarik. Baru dia akan on ke sana. Ya. Tapi kalau dia nggak bisa lihat, kalau zaman kita ngomongnya golden rules ya. Kalau anak sekarang ngomongnya silver line. Jadi kalau dia nggak lihat penghubung antara apa yang dia pelajari dengan purpose-nya dia hidup dan ke depan, buat dia itu cuman ala-ala supaya bisa dilewatin. Alah, sekolah juga nanti lulus lah, katanya gitu. Dia nggak melihat ada benefit dari sana. Dia nggak merasa ada happiness di sana. Jadi kalau udah usia 18 berarti kita perlu
at least sesuatu yang besar, shocking ke dia, supaya dia bisa menemukan amusement, ya, kegembiraan, kesenangan, keriaan lewat aktivitas yang berunsurkan pembelajaran. Waduh, PR orang tuanya tuh berarti ya. PR. Biasanya dilempar. Saya Baik. lagi pegang satu grup 14 anak remaja yang Nah. orang tuanya PR banget gitu ya. Dan saya bilang sama orang tuanya, jangan suruh saya 1 kali pertemuan. 3 bulan pertemuan seminggu sekali. Karena udah terbentuk. Oh, oke. Iya. Susah ya kalau udah umur segitu ya, Bu ya. Yep. Lumayan, Bu. Iya. Ini ada pertanyaan, Bu nih. Ini kayak terkait sama terapi sih nih. Bagaimana cara terapi ini diterapkan pada anak global delay yang sudah pasti tidak mau dipakaikan sesuai. Nah, gimana tuh? Beda. Kalau global delay itu memang sudah ada kondisi dari dirinya yang secara holistik itu berbeda, ya. Perbedaan itu nanti kita bagi-bagi dalam pertemuan kita yang berikutnya. Berikut ya. Dan global delay itu memang kondisi yang sudah harus kita terima dengan label bahwa itu tidak regular. Ya, jadi treatmentnya akan beda. Saya nggak akan kecemplung ke terapi, tapi saya akan mengatakan treatmentnya jadi beda. Kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikut ya, Bu ya. Ini sekalian teaser buat teman-teman di sini nih. Jangan sampai ketinggalan buat di sesi 2 minggu lagi nih. Kita akan bahas yang lebih khusus karena memang komunitas kita kan dari anak-anak berkebutuhan khusus nih. Jadi kita nanti akan bahas lebih dalam di sesi kedua 2 minggu lagi. Ya. Saya akan kasih waktu 10 menit nih kalau memang masih ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, saya nanya lagi nih kalau nggak. Silakan aja buka speakernya, siapa duluan? Oke, belum ada, berarti saya nanya, Bu. Nah, ini kadang-kadang saya mikir ya, Bu ya. Saya baru sadar bahwa yang namanya emosi itu terkait erat sama hidung, sama penciuman, sama ini ya. Dari rasa kan. Nah, saya nggak tahu ya. Pertama, kadang-kadang memang anak saya itu kalau lagi moodnya nggak bagus tuh dikasih sesuatu yang dia suka makan gitu ya. Dia itu calming. Nah terus akhirnya jadi bisa fokus. Saya lagi mikir. Tapi mesti hati-hati bahwa jangan itu jadi modus gitu, Bu. Oh, oke. Ya. Bolak-balik kita mesti berstrategi di sana. Jadi pada satu momen yang memang kita tandai bahwa ini butuh banget. Ini butuh banget dan kita butuh alat bantu. Karena itu alat bantu. Maka kita beri sesuatu yang dia cecap atau kita beri sesuatu untuk aroma. Lalu kita bantu suara kita jangan tinggi, pakai voice yang tenang gitu ya dari tengah. Temponya kita juga baik ya sehingga dia bisa dengar jelas. Jantungnya dia, degupnya juga nggak berdebar-debar. Dia calming, kita masuk, lepaskan yang tadi yang kita pakai sebagai alat bantunya. Lalu kita lanjutkan atensinya. Besok-besoknya kita masuk dengan dikurangi. Jadi misalnya tadi kita pakai untuk yang dia rasa ya. Besok dia begitu lagi. Jangan langsung masuk ke yang rasa. Tapi kita pakai yang audio dulu sama yang penghidu dulu. Kalau itu udah mempan, udah lanjutin. Besoknya lagi masih gitu, kita kurangi lagi. Karena kita makin kenal triggernya. Oke. Sebelum dia masuk ke titik emosi yang parah, triggernya itu kita udah reduce. Sedemikian sampai akhirnya trigger itu tidak terjadi. Kalau ini udah mulai netral, kita udah mulai kenal anak kita dan kita bisa interaksi dengan dia, pada saat stabil, nah kita mesti mulai kasih si trigger malahan. Gitu Marshmallow test itu. Iya. Saat itu kita, apakah dia sanggup kalau dia diganggu, dia sanggup tetap atensi. Kalau dia diberikan tawaran, dia tetap bisa enggak memutuskan. Karena kemampuan keputusan yang logis itu adalah kunci kerja otak yang disebut executive function. Manusia tuh ada yang manusia emosional, ada manusia intuitif,
Ada manusia kreatif, ada manusia rasional, ada manusia logis, macam-macam ya. Tapi kuncinya, decision-nya harus tetap decision yang logik. Jangan decision emosional. Keuangan aja kita kalau decision emosional bisa kejeblos. Ya enggak? Ya, belanja decision emosional kita bisa kejeblos, ya kan? Jatuh cinta decision emosional juga kita bisa salah pilih. Ya. Jadi walaupun ada prosesnya emosional, tapi keputusannya, argumennya mesti jelas. Nah, salah satunya yang terpenting buat anak-anak kita mencapai momen itu adalah say no. Enggak, nanti aja mah. Belum sekarang. Nah, keren kan? Padahal itu dia suka loh. Gitu. Itu memang bertahap mesti dilatihnya. Oke. Ya, Bu. Bu, mau nanya. Kalau itu Ya, Bu kan Dina. bisa diterapkan ya buat anak-anak dengan kondisi tipikal ya. Tapi kalau yang dengan kondisi ADHD gitu ya Bu ya, yang sangat impulsif itu rasanya sulit ya untuk menunggu. Bahkan orang dewasa aja, saya aja suruh menunggu dengan makanan lezat di depan saya, waduh berat banget gitu. Apalagi kondisi puasa lagi, wah jangan deh. Ya, itu habit. Persis sekali yang Bu Dina pas barusan sebutkan juga ya, bahwa itu kenapa kita secara religius itu punya fase-fase puasa doa. Ya, itu adalah sebetulnya bagian di mana kehidupan beragama, kehidupan beriman itu juga membantu kita melatih untuk membangun kendali emosi yang baik, yang optimal. Ya, kemampuan untuk bilang tidak, tunggu, tunda, sabar, itu memang bukan instan, bukan bawaan orok, bukan hasil keturunan dan gender, ya, tapi hasil latihan. Ya, nah kalau gitu ada yang bilang, lah itu memang mamanya udah sabar, jadi memang dia udah bawaan. Oh enggak, dia terlatih lihat mamanya sabar, bukan karena mamanya sabar lalu dia turunan jadi sabar, enggak. Mamanya sabar, tapi dia diasuh sama tantenya gitu ya yang nggak sabar. Oh jadi nggak sabar. Jadi itu hasil latihan. Melatih emosi itu adalah latihan. Pada anak yang atypical, nanti 2 minggu lagi kita juga boleh bahas, tapi boleh saya sebutkan di sini, itu bukan tidak mungkin dilatih. Memang effortnya beda, tapi itu adalah kerja otak yang bisa dilatih. Ya, nggak ada kegagalan di situ. Paling besar kegagalannya untuk melatih emosi pada mereka yang fungsi otak untuk kerja emosinya udah terjadi gangguan. Dan itu adalah gangguan psikiatri jadinya. Biasanya kalau udah gitu diganjelnya pakai obat-obatan. Itu kenapa nanti pada anak-anak dengan gangguan seperti kelompoknya ADHD, autism, itu kan payung besar dari banyak gangguan atensi dan banyak gangguan kerja otak pada fungsi eksekutif. Nah itu percepatannya suka dibantu pakai obat. Oke, Bu. Baiklah, nih, Bu Yola. Satu pertanyaan terakhir nih kebetulan. Ya, nih. Bu. Bagaimana mengatasi anak yang suka bertengkar dengan adiknya? Ini mungkin Bu Olivia bisa jelasin bertengkarnya kenapa ya, Bu? Ada nggak tuh Bu Olivia? Ibu. Iya. Kita coba dulu deh. Nah, gimana? Suka bertengkar sama adiknya tuh. Terutama ada 3 fase. Anak yang sama-sama kecil, sama-sama di bawah 6 tahun. Bertengkarnya mereka mah bukan bertengkar beneran. Ya, itu interaksi komunikasi dan mereka meniru. Mereka meniru, ingat anak di bawah umur 4 tahun itu otak bagian korteks depannya, sel-sel mirroring itu tebal banget gitu ya. Jadi itu fungsi kerja manusia yang bukan cuma manusia, mamalia ya. Itu bisa meniru. Jadi dia akan mencontoh. Jadi kalau interaksi orang di sekitar dia gaya bahasanya begitu, dia jadi ikut meniru. Ya, kesannya seperti berantem, bertengkar, padahal belum tentu. Yang kedua, di usia di bawah sekali lagi 6 tahun, itu jangan lupa karena modernnya kita dengan gadget kita, anak-anak zaman sekarang itu kena spotlight effect. Spotlight effect itu artinya apa? Tahu nggak kalau di panggung aktor utamanya tuh pakai lampu sorot. Ya, anak kecil tuh udah kebiasaan. Dikit-dikit kita foto, dikit-dikit kita videoin, dikit-dikit video call.
Ya, Iya, Bu. kasih lihat oma, Narsis ya, kasih Bu. lihat oma. Bener, Narsis. bener, Heeh. bener, bener, bener itu, Bu. Bener. Iya. Nah, ini kondisi yang membuat anak itu tuh jadi terbiasa show something. Oh, efek juga ya. Ya. Jadi kalau dia bertengkar dengan adik kakak pada usia di bawah 6 tahun, itu nggak real bertengkar. Tapi mereka seperti compete to show something. Oh, oke. Compete untuk have the attention. Having the attention. Jadi dia yang jadi pusat perhatiannya. Gitu. Tapi kalau udah fase di atas 6 tahun, itu bertengkarnya, kalau dia bedanya sama-sama di kelompok 6-12, itu bertengkarnya lebih karena mereka pengen menentukan siapa yang bisa punya grup luar. Jadi dia pengen diakui oleh teman di luarnya. Tapi kalau dia rentangnya beda, yang satu di 6 ke atas, satu 6 ke bawah, yang satu udah mau keluar, yang satu pengen masih ditemenin. Tengkarnya tuh gara-garanya hal-hal seperti itu. Nah kalau usia yang gede, nah itu baru bertengkar dengan purpose. Memang ada idenya gitu loh, yang biasanya cenderung karena faktor emosional, like and dislike. Maka ajak anak-anak kita untuk selalu mencari trigger. Entah karena urusan tengkar-tengkaran, atau urusan disappointing, atau urusan murung-mudi, biasakanlah cari triggernya tuh apa. Lalu seperti lagi storytelling, mulailah bersama anak berdialog untuk melihat trigger itu dari kacamata yang berbeda. Kan nggak begitu mestinya. Coba kalau lihatnya begini. Coba kalau kamu begini. Coba kalau situasinya begini. Gitu ya. Maka anak akan terbiasa dan punya keterampilan melihat peristiwa dengan berbagai kacamata. Walaupun dia belum pernah mengalami. Gunakanlah pengalaman kita sebagai orang dewasa. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Untuk memberikan sudut pandang pada anak-anak dengan bahasa sesuai usianya mereka. Jangan kesusahan banget juga bahasanya. Semoga menjawab. Bu, maaf. Jadi teringat dari narasumber lain gitu ya, Bu, seorang psikolog juga. Kalau mereka ngadu atau bertengkar karena temannya disakitin atau apa gitu, sebaiknya kita kasih afirmasi dulu ya, Bu ya. Misalnya, oke, Mama ngerti kamu kesel sama dia, walaupun dalam pikiran kita, otak kita, hati kita, kayak gitu aja kok, apa sih, dimasalahin gitu, masalah gitu aja gitu. Menurut kita kan sebagai orang tua itu sepele banget. Tapi katanya kita harus afirmasi, mengakui apa namanya, validasi dulu gitu ya. Boleh pakai cara itu, walaupun itu tidak wajib, ya. Tapi teknik tersebut atau informasi dari narasumber tersebut sebetulnya mau mengingatkan kita bahwa kita juga pernah kecil dan pernah muda. Dan waktu kita kecil dan muda, kita juga nggak ngerti. Hidup kita juga sepele gitu loh. Ya, urusan kita hanya seputar perutnya kita dan seputar lingkungan rumahnya kita. Kita belum mikirin dunia gitu. Kita belum mikirin project, kita belum mikirin financial future, kita belum mikirin pensiun gitu. Nah, anak kita juga belum. Jadi kalau mereka bertengkar karena hal sepele, sebetulnya waktu mengafirmasi dia, kita lagi mengafirmasi diri sendiri. Bahwa, tunggu. Saya mau mundur dulu ke umur saya waktu seusia dia. Waktu seusia dia juga kan saya nggak kepikir ya. Bahwa ternyata, waduh, rambutnya, kepangannya lepas sebelah di belakang, nggak kelihatan. Itu buat dia jadi malu banget. Akhirnya dia diketawain, jadi cowok ganteng yang dia yang naksir aja terus gitu. Tapi buat dia enggak, seolah-olah itu menjadi peristiwa sepanjang zaman. Kenapa? Ya karena jadi kiamat. Kemampuan pikir dia baru segitu, iya. Maka afirmasi itu mengatakan, ya Mama ngertiin sih, boleh pakai gitu, cuman kalau udah keseringan basi-basi juga ya kali ya. Jadi kita bisa bilang, oh, boleh kita variasi. Mama ngerti kok. Mama dulu juga gitu. Oh, Mama inget tuh teman Mama dulu juga ada yang gitu. Ya kita variasi-variasiin aja dikit deh. Biar kata teman kita dulu nggak ada yang gitu juga. Tapi maksudnya kita mau bilang sama dia, we've been through that age gitu loh. Di umur itu udah, tapi lihat nih, kan gue survive juga gitu. Kan case-nya juga Mama lu sekarang gitu ya. Kita bisa mengajak mereka untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke.
Oke, gimana Bu Dina? Udah Thank you, cukup? thank you, thank you. Thank you, Bu Dina. Oke, Bapak Ibu sekalian nih, kayaknya waktunya sudah hampir habis ya. Jadi saya sudahi dulu pertanyaannya. Mungkin sedikit saya kasih pengumuman di sini. Iya. Sebentar saya share dulu. Oke. Di sini ada rekening BCA untuk sumbangan kasih. Saya tulis di sini ya. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu berkenan untuk memberikan persembahan kasih itu untuk rekening BCA-nya di sini dengan kode akhir angka 9 ya. Lalu cukup ya. Oke, lalu untuk berikutnya ini adalah jadwal kita. Berikut minggu depan itu kita akan ada ibadah khusus ya, ini untuk mengenang anaknya Pak Nik yang meninggal bulan Agustus lalu. Nanti kita akan ada ibadah khusus dan ada webinar lagi, ini lanjutan dari yang sesi hari ini. Sesi keduanya tanggal 22 Oktober, hari Jumat juga, jamnya sama juga. Cuma nanti kita akan lebih fokus pada kondisi-kondisi di mana mengakibatkan hal ini ya Bu ya, hal-hal khusus ya Bu ya. Ya, adanya perbedaan dan perbedaan-perbedaan yang berpotensi permanen atau hambatan-hambatan yang long term handlingnya, sehingga kita perlu treatmentnya beda, bukan perkembangan reguler. Oke, jadi itu nanti jadwalnya adalah tanggal 22, dicatat Bapak Ibu, nanti silakan daftar lagi atau enggak hubungi saya lagi di nomor yang sama. Dan nanti kita di minggu keempat ada ibadah lagi. Jadi kita memang acaranya GPC ini adalah Jumat, jadi ya ditandain aja Jumat kita akan ada acara. Demikian informasinya. Sekarang kita foto bareng dulu ya sebelum bubaran. Silakan dibuka Bapak Ibu kameranya. Dirapi-rapiin dulu rambutnya, silahkan. Saya kasih waktu dikit. Oke, kita foto ya. Saya foto yang ini pertama dulu. Udah buka semua kamera, nih banyak yang kosong. Pada yang ini loh, ada banyak yang belum buka kamera. Oke ya, saya foto dulu yang slide pertama. Silakan senyum-senyum. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Satu lagi. Yang slide berikutnya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Thank you Bu Yola, thank you teman-teman semua. Terima God kasih bless. semuanya. Sampai dua minggu lagi. Terima kasih Pak. 2 minggu lagi ya. Thank you Bu Thank Ana, you. Bu Yola, semuanya. Bu Ana, terima kasih Berkati. semua. Thank you Bu Yola. Terima kasih. Topiknya. Saya duluan live ya Bu. Makasih. Iya, terima kasih Bu Ana. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Ya. semuanya. Terima kasih, Terima Yola. kasih semua. Tuhan berkati. Iya. Terima kasih.